Bayangkara dibantai Borneo FC, Madura United comeback atas Persikabo 1973. Bayangkara FC makin terpuruk di BRI Liga 1 2023-2024. Tim berjulukan The Guardians itu bertekuk lutut di hadapan Borneo FC Samarinda. Bayangkara FC dibantai tuan rumah Borneo FC 4 gol tanpa balas dalam pekan ke-26 BRI Liga 1 di Stadion Bataan Samarinda pada Senin 26 Februari 2024 malam. 3 gol Borneo FC yang bersarang di gawang Bayangkara FC dicetak oleh Wiljan Pluim pada menit ke-43, Stefano Lillipali pada menit ke-58, Felipe Cadenasi pada menit ke-84, dan Iksanul Zikra pada menit ke-90+4. Dalam pekan ke-26 BRI Liga 1 lainnya, Madura United berhasil melakukan comeback setelah kebobolan 2 gol ketika melatini perlawanan Persikabo 1973. Bertindak sebagai tuan rumah, Madura United membungkam Persikabo 1973 3-2 di Stadion Gelora Bangkalan, pada Senin 26 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Thomas Doll curhat kecewa berat Persija dipermalukan Arema FC di BRI Liga 1. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menghela napas panjang dalam konferensi pers. Arsitek asal Jerman itu kecewa karena timnya kalah dari Arema FC di BRI Liga 1 2023-2024. Persija Jakarta dipermalukan Arema FC 2-3 dalam pekan ke-26 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Senin 26 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat. Persija unggul lebih dulu melalui Marco Simic pada menit ke-12, namun Arema FC mampu comeback lewat brace Dedi Setiawan pada menit ke-20 dan ke-36 lewat tendangan penalti. Persija Jakarta menyamakan kedudukan lewat Simic pada menit ke-56, tetapi Arema FC berhasil mencetak gol kemenangan via Carles Lokolingoi pada menit ke-78. Perjalanan jauh ke Biak, Andi Firmansyah siap tempur bersama Persiraja. Para pemain Persiraja Banda Aceh harus siap menghadapi perjalanan jauh jelang leg kedua semifinal Pegadaian Liga 2 2023-2024. Kapten Persiraja Andi Firmansyah pun tidak masalah dengan situasi tersebut. Kedua tim harus melakukan perjalanan jauh dari Aceh menuju Papua, dari provinsi paling barat menuju provinsi paling timur Indonesia. Duel kedua semifinal di antara kedua tim itu akan dimainkan di Stadion Cendrawasih Biak, Kamis 29 Februari 2024. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 dalam leg pertama di Stadion Langsa, Minggu 25 Februari 2024. Kapten Persiraja Andi Firmansyah mengaku tidak menghadapi masalah meski harus menempuh jarak jauh. Hal itu sebenarnya akan berpengaruh kepada kondisi fisik pemain yang kelelahan. Persib tanpa Alberto Rodriguez menghadapi PSIS, Nick Wipers santai. Back asing Persib Bandung, Nick Wipers tidak peduli harus kehilangan Alberto Rodriguez saat berhadapan dengan PSIS Semarang pada laga pekan ke-26 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Alberto Rodriguez memang harus absen saat Persib Bandung melawan PSIS Semarang lantaran terkena kartu merah pada menit ke-78 saat tandang ke markas Barito Putra di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Jumat 23 Februari 2024. Namun satu hal yang pasti, Nick mengakui pertandingan melawan PSIS Semarang nanti akan menjadi pertandingan yang sulit dan sangat penting bagi Persib Bandung. Timnas Indonesia U16 dapat database pemain diaspora dari Kemenpora. Timnas U16 mendapatkan database pemain diaspora dari Kemenpora, termasuk Matt Barker dan Firhan Ali Negara. Tenaga ahli Menpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan menyerahkan daftar pemain diaspora ke pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto. Hamdan dan Nova menunjukkan kertas dengan gambar 3 pemain diaspora. Satu di antaranya adalah Matt Barker, pemain Melbourne City di Australia berusia 15 tahun. Selain Matt Barker, Kemenpora juga menyodorkan Firhan Ali Negara, kiper Ado Den Haag di Belanda kelahiran 2010, berdarah negeri kincir angin dan Indonesia. Saat ini, Nova sedang mempersiapkan Timnas Indonesia U16 menuju Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 sepanjang tahun ini. Dia telah 3 kali melakukan seleksi terhadap 96 pemain. Menjamu PSIS, Persib berharap tuah Stadion Sijalak Harupat. Persib Bandung akan menjamu PSIS Semarang di pekan ke-26 BRI Liga 1 2023-2024, Selasa 27 Februari 2024 malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ini menjadi kali pertama Persib menggunakan stadion milik pemerintah Kabupaten Bandung tersebut di BRI Liga 1 musim ini. Untuk itu, gelandang Persib Maklok berharap tuah dari Sijalak Harupat yang pernah memiliki kenangan manis bersama Persib. Terlebih lagi pada putaran pertama lalu, gelandang naturalisasi asal Belanda ini mampu menyarangkan 2 gol saat tandang ke markas PSIS Semarang, di mana saat itu laga berakhir 2-1. Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 23 di Persib ini mengaku persiapan lawan PSIS Semarang sudah cukup bagus, meski cukup mepet, lantaran baru melakoni tandang lawan Barito Putra di Bantul, Yogyakarta.
Ferdinand Sinaga gagal penalti di leg pertama semifinal Pegadaian Liga 2. Persiraja Banda Aceh gagal memanfaatkan status tuan rumah pada leg pertama semifinal Pegadaian Liga 2 2023-2024 Minggu 25 Februari 2024. Laskar Rencong hanya bisa bermain imbang 1-1 saat menjamu PSBS Biak. PSBS Biak unggul lebih dahulu pada laga yang digelar di Stadion Bola Langsa Aceh itu. Gol pembuka dicetak oleh Alessandro pada menit ke-51. 8 menit kemudian Persiraja Banda Aceh menyamakan kedudukan melalui tendangan keras pemain muda Al-Muzani. Persiraja Banda Aceh sebenarnya mendapatkan hadiah tendangan penalti pada akhir babak kedua. Sayangnya peluang itu tak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ferdinand Sinaga yang maju sebagai Algojo gagal memanfaatkan kesempatan itu. Sepekan, ex-striker timnas Indonesia itu bisa ditepis Mario Londok. Park Hang-seo jadi calon terkuat pelatih Korea Selatan. Sementara waktu, sejumlah media Korea Selatan mengabarkan bahwa Park Hang-seo menjadi kandidat terkuat untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Bukan Shin Tae-yong, harian ekonomi Seoul, misalnya, yang mengulas tentang peluang besar Park Hang-seo untuk memimpin tim berjulukan Taeguk Warriors tersebut, ketimbang nama-nama lainnya yang juga masuk bursa. Namun, Park Hang-seo kemungkinan hanya akan menjadi pelatih sementara untuk Korea Selatan, khusus buat kelanjutan putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada akhir bulan depan. Korea Selatan bakal 2 kali menghadapi timnas Thailand dalam grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Tom Haye cetak 1 gol dan 1 assist di Eredivisie. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Tom Haye menunjukkan kelasnya bersama Heerenveen dalam kelanjutan Eredivisie 2023-2024 atau kasta teratas Liga Belanda. Tom Haye mencetak 1 gol dan 1 assist ketika ASC Heerenveen membantai FC Volendam 4-0 dalam pekan kedua-3 Eredivisie di Kras Stadion Volendam. Tom Haye membuat assist untuk gol pertama ASC Heerenveen yang dicetak Pelle van Amersfoort pada menit ke-13. Umpan jauhnya diterima dengan mulus oleh penyerang berusia 27 tahun tersebut. Setelah gol kedua ASC Heerenveen melalui Simon Olsson pada menit ke-66 dan Pelle van Amersfoort pendulang brace pada menit ke-68. Giliran Tom Haye yang mencatatkan namanya di papan skor. Pelatih legendaris PSIS Edi Paryono tutup usia. Pelatih legendaris yang pernah mempersembahkan gelar juara untuk PSIS Semarang Edi Paryono tutup usia pada Senin 6 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih yang akrab disapa EP ini memang sudah cukup lama dirawat di rumah sakit dan menutup kehidupannya dalam usia 69 tahun. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyampaikan ucapan dukanya. Bagi Yoyo, EP merupakan sosok juru taktik yang punya jasa besar bagi perjalanan sejarah Maisa Jenar. Kabar berpulangnya Edi Paryono memang cukup menghentak, sebab pelatih kelahiran 14 Juli 1954 ini pernah mengasuh sejumlah klub, termasuk bertugas sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Salah satu prestasi terbaik yang pernah diukir Edi Paryono sepanjang karirnya ialah mengantarkan PSIS Semarang naik ke podium juara pada ajang divisi utama Liga Indonesia musim 1998-1999.